Pada 26 Maret 2020, Kompas.com melaporkan Presiden Republik Indonesia mengunjungi mal di Kota Bekasi guna meninjau kesiapan new normal. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Bayu Satrio Tomo sebagai pembicara pertama dari tim Pro yang akan menyampaikan definisi serta argumentasi pembuka dari tim Pro. Lalu ada Muhammad Rifai Hasbi sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi utama dari tim Pro dalam perdebatan kali ini. Dan ada Ahmad Mustafa Mukhtar sebagai pembicara ketiga yang akan merekonstruksi jalannya perdebatan dan kembali memperteguh argumentasi yang sudah ada. Sebagai tim Pro, kami perlu tegaskan bahwa kami sangat setuju akan mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu new normal hanya untuk memanjakan kapitalis merupakan genosida era terkini dan bukan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Hadirnya mosi perdebatan kita hari ini, Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, didasari pada keadaan atau status quo Indonesia saat ini. Kini Indonesia dihadapkan pada kondisi new normal di tengah pandemi COVID-19 dan hal tersebut didasari pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mulai memberlakukannya kebijakan new normal dengan membuka sektor-sektor perekonomian. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan terlebih dahulu mendefinisikan mosi perdebatan kita pada kali ini dan juga memberikan limitasi atau parameter agar perdebatan pada kali ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yang perlu didefinisikan adalah new normal. New normal adalah keadaan kembalinya aktivitas kehidupan seperti sebelum terjadinya pandemi guna memulihkan ekonomi saat penyebaran virus masih terjadi. Lalu yang kedua yang perlu kami definisikan adalah kapitalis, yang kami definisikan sebagai para kaum pemilik modal yang memiliki sebuah usaha besar dan mempekerjakan banyak pekerja. Lalu yang ketiga, genosida era terkini kami definisikan sebagai penerapan new normal yang mengakibatkan peningkatan jumlah kematian akibat penyebaran virus COVID-19. Dan yang terakhir, di sini kami mendefinisikan kepentingan ekonomi rakyat adalah sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang utama ekonomi negara. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena jika kita menilik pada kondisi negara-negara lain di dunia, banyak negara yang terlebih dahulu mengalami resesi ekonomi. Data dari Organisasi Keuangan Dunia atau IMF mengatakan bahwa terdapat 6 negara besar yang mengalami resesi ekonomi yang cukup parah. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Hong Kong, Perancis, dan Singapura. 6 negara tersebut dapat terlebih dahulu mengalami resesi ekonomi karena ekonominya bertumpu pada ekonomi internasional. Sedangkan Indonesia bertumpu pada kekuatan ekonomi lokal, kekuatan ekonomi dalam negeri. Dan kekuatan ekonomi dalam negeri ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang mana berdasarkan data Badan Pusat Statistika Republik Indonesia pada tahun 2019 mengatakan bahwa 60% ekonomi dalam negeri Indonesia ditopang oleh UMKM. Lalu selamat datang di dalam argumentasi dari tim Pro. Di sini kami akan membagi argumentasi dalam 3 hal. Yang pertama, bagaimana new normal untuk memanjakan kapitalis, lalu menjadi genosida era terkini, dan yang kedua, new normal bukan merupakan kepentingan ekonomi untuk rakyat. Yang pertama, jika kita melihat lagi kawan-kawan dan Dewan Juri yang terhormat, simbolisasi penerapan new normal di Indonesia dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan membuka mal atau pusat perbelanjaan yang menjadi awal mula dari diberlakukannya kebijakan new normal di Indonesia. Hal ini jelas kita lihat memanjakan kapitalis. Mengapa? Karena pemerintah terlihat fokus kepada usaha-usaha besar yang ada di mal-mal. Dan jika saja pemerintah lebih mementingkan kekuatan ekonomi rakyat, seharusnya yang menjadi simbolisasi penerapan new normal adalah pembukaan pasar-pasar tradisional. Mengapa? Karena disitulah, di pasar-pasar tradisional lah ekonomi rakyat, ekonomi untuk rakyat itu berputar, bukan ekonomi kapitalis. Jokowi di sini dalam hal ini membuka Mall Sumarekon Kota Bekasi, yang kita tahu itu adalah mall yang cukup besar di Kota Bekasi, dan ini merupakan sebagai bagian awal dari penerapan new normal di Indonesia. Oleh karena hal tersebut dapat kita lihat di mana keberpihakan pemerintah dalam hal ekonomi. Lalu yang kedua, new normal dapat kami katakan sebagai genosida era terkini. Mengapa? Karena new normal membuat masyarakat kembali bekerja seperti sedia kala. Padahal pemerintah tidak menjamin kesehatan para pekerja sama sekali, tidak memberikan alat pelindung diri dan sebagainya. Pemerintah dan perusahaan seakan-akan buta akan bagaimana penyebaran virus COVID-19 masih terjadi.
Dan hal ini dibuktikan dengan klaster-klaster baru penularan COVID-19 di mana terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, yang mana menurut data mengatakan bahwa terdapat 21 karyawan yang positif kasus COVID-19, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua, pabrik Sampurna, terdapat 63 karyawannya yang merupakan pasien positif corona. Kita bisa melihat bahwa klaster-klaster baru akhirnya muncul. Oleh karena itu, new normal saat penyebaran COVID masih belum terkendali membuat rakyat terinfeksi dan akhirnya meregang nyawa dan dapat dikatakan sebagai genosida era terkini. Lalu yang selanjutnya, kami juga akan menilik bagaimana kebijakan pemerintah saat new normal ini benar-benar tidak untuk kepentingan rakyat. Dilihat dari mana pemerintah malah mengeluarkan kebijakan mengenai keringanan investasi, permudahan investasi asing dalam negeri. Dilansir dari CNN Indonesia bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan menangani COVID-19 disertai dengan kebijakan yang berfokus pada meningkatkan iklim investasi dan insentif bagi investor asing. Dan jika kita melihat ini bahwa investasi dari luar negeri pastinya akan masuk ke dalam usaha-usaha besar, bukan kepada UMKM. Disinilah kami melihat bahwa ini bukan merupakan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Lalu sedari awal kita juga perlu soroti kawan-kawan dan Dewan Juri yang terhormat bahwa pemerintah nyatanya tidak pro terhadap ekonomi rakyat dengan ditinjau dari undang-undang yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani COVID-19. Seharusnya pemerintah dapat secara penuh mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Namun, pemerintah hanya mengambil sebagian pasal dari undang-undang tersebut, yakni pasal mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang terdapat dalam pasal 59. Dan pemerintah telah mengabaikan bagian kedua tentang karantina rumah di dalam pasal 52 yang mana berbunyi selama penyelenggaraan karantina rumah, rakyat kehidupan di dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah dijamin menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu pemerintah di sini rasanya menggunakan undang-undang tidak dengan sepenuhnya. Oleh karena itu kami tegaskan kembali bahwa kami sangat setuju apabila new normal hanya memanjakan kapitalis, merupakan genosida era terkini dan bukan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi pemerintah pada masa new normal dilema, memilih antara pemulihan ekonomi atau menjamin kesehatan masyarakat. Namun Dewan Juri yang terhormat hadirin sekalian, kami tetap percaya bahwa pemerintah lebih berat hati untuk memulihkan ekonomi dibanding peduli pada kesehatan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat hadirin sekalian, saya Muhammad Rifer Hasbi selaku pembicara kedua dari tim Pro mengatakan dengan tegas bahwa kami setuju dengan adanya mosi kita pada kesempatan kali ini, yaitu new normal hanya untuk memanjakan kapitalis, merupakan genosida era kini dan bukan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Menarik latar belakang yang telah disebutkan oleh pembicara pertama dari tim kami adalah status quo daripada penerapan new normal saat ini sangat tidak pro terhadap ekonomi kerakyatan dan pelaksanaannya memerlukan banyak evaluasi. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, hadirnya saya akan membangun kembali argumentasi daripada pembicara pertama dari tim kami serta memberikan argumentasi berupa 4 poin argumentasi yang akan memperteguh kesetujuan kami dengan adanya mosi kita pada kesempatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, argumentasi kami yang pertama adalah pada saat new normal pemerintah terbukti mendongkrak ekonomi kapitalis yang akan mulai bangkit kembali. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, unit usaha kaum kapitalis pada saat masa new normal ditutup dan akhirnya mereka hampir bangkrut. Penerimaan mereka hampir tidak ada dan terancam tutup. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, akhirnya melalui kesempatan new normal ini, pemerintah membangun skenario new normal yang memberikan imunitas yang besar bagi kaum kapitalis, baik berupa permodalan dan investasi asing yang diterima dengan sangat mudah. Dan akhirnya Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, pada kesempatan ini tidak satupun kebijakan pemerintah yang akhirnya pro terhadap ekonomi kerakyatan, tidak satupun kebijakan pemerintah yang akhirnya mampu mendongkrak ekonomi UMKM. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwasanya pemerintah dalam era new normal ini hanya memanjakan kapitalis. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin sekalian, argumentasi kami yang kedua adalah sebagaimana pendefinisian genosida era kini yang telah disebutkan oleh pembicara pertama dari tim kami adalah penerapan new normal yang mengakibatkan peningkatan jumlah kematian akibat COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, penanggung ekonomi keluarga yang saat ini adalah oknum yang sangat rentan terhadap penerimaan positif COVID-19.
Mereka akhirnya harus tetap bekerja di luar rumah. Karena apa? Pemerintah tidak memberikan bantuan sosial kepada mereka untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga mereka. Oleh karena itu mereka kemudian terpapar dan tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan karena negara pun tidak mampu untuk menyediakan hal tersebut. Bahkan alat pelindung diri pun tidak mampu diberikan oleh perusahaan dan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu mereka tiba di rumah akan menularkan kepada keluarga mereka dan dapat menularkan kepada seluruh lingkungan sekitar mereka. Apabila hal ini terjadi secara masif dan terjadi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, maka tidakkah kita bisa mengkategorikan hal ini sebagai genosida era kini, seperti yang telah ditegaskan oleh pembicara pertama dan tim kami. Hal ini dapat kami buktikan melalui perbandingan tren jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 31 Mei, sekali lagi 31 Mei, terdapat 26.000 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Meningkat pada 17 Juni adalah sebesar 41.000 dan pada 5 Agustus sebanyak lebih dari 116.000 orang di Indonesia akhirnya terbukti terpapar COVID-19. Hal ini pun menjadi alasan bagi kami untuk tetap pada kesetujuan kami bahwasanya new normal ini bukan untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, namun adalah bentuk genosida era kini. Karena tren COVID-19 selalu meningkat dan selalu meningkat. Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian. Argumentasi kami yang ketiga adalah melihat bahwasanya negara Indonesia sama sekali belum siap untuk melaksanakan new normal. Hal ini dapat kita nilai dari adanya indikator yang telah ditetapkan oleh WHO selaku organisasi kesehatan tingkat dunia. Yang pada indikator nomor pertama adalah penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir, yang terhitung adalah dengan target lebih dari 50%. Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, nyatanya dewasa ini Indonesia belum sama sekali mencapai angka tersebut. Bahkan tidak terlihat tren penurunan kasus positif COVID-19 sama sekali. Oleh karena itu Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian pun berdasarkan ketidaksiapan pemerintah yang akan kami susun hari ini adalah bahwasanya upaya penanganan COVID-19 belum optimal, sama sekali belum optimal oleh pemerintah. Namun new normal sudah menjadi jawaban bagi pemerintah untuk memulihkan ekonomi. Lalu pertanyaannya kemudian muncul, apakah pemerintah lebih peduli terhadap ekonomi mereka ataupun kematian ataupun bangsa Indonesia yang akhirnya gugur karena COVID-19? Maka jawabannya adalah new normal adalah upaya pemerintah untuk membangun genosida era kini. Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, dengan melihat penambahan jumlah kasus harian COVID-19 sampai hari ini, yaitu sekitar 1.815 orang di Indonesia terkonfirmasi. Dan kenapa pemerintah sekali lagi tetap memilih new normal? Namun pertanyaan kemudian muncul pada kesempatan ini, pemerintah sekali lagi apakah ingin hanya menyelamatkan ekonomi ataupun mereka akan membunuh rakyat-rakyatnya? Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, argumentasi keempat kami berangkat dari adanya skenario kegiatan ekonomi di new normal yang akhirnya mengkombinasikan antara teknik konvensional dan teknik digital. Dan hal ini pun memaksa UMKM untuk menyediakan modal yang lebih tinggi dan untuk membangun kesiapan mereka terhadap digitalisasi ekonomi. Namun Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, dalam konteks ini UMKM sama sekali tidak siap untuk menghadapi new normal dan akhirnya akan berujung pada kebangkrutan ataupun kematian daripada sektor UMKM itu sendiri di Indonesia. Di era new normal, UMKM harus menyediakan modal tambahan untuk memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak pun sama sekali memberikan bantuan modal kepada mereka, dan bahkan pemerintah sampai hari ini hanya mempermudah kegiatan ekonomi kaum kapitalis. Kemudian akibatnya aktivitas ekonomi daripada UMKM sebagai penopang ekonomi utama, sekali lagi sebagai penopang ekonomi utama negara Indonesia, tetap terhambat dengan adanya new normal. UMKM sekali lagi kami tegaskan bahwa UMKM tidak mampu untuk mengikuti digitalisasi kegiatan ekonomi Indonesia saat ini. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia menyatakan bahwasanya sebanyak 87% UMKM di Indonesia masih tertinggal dalam hal digitalisasi. Angka 64 juta ini, 87% dari 64 juta ini sangat besar. Dan apabila new normal tetap dilaksanakan dengan skenario tersebut, maka hal ini akan menjamin kegagalan daripada aktivitas ekonomi daripada UMKM. Oleh karena itu Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian, sampai detik ini kami percaya bahwasanya kebijakan pemerintah lagi-lagi gagal. Hingga akhir saya berbicara, new normal yang terbukti memanjakan kapitalis, mengabaikan ekonomi kerakyatan, dan memberikan rakyat Indonesia dan membiarkan ratusan ribu warga Indonesia berguguran karena COVID-19.
Akhirnya pemerintah jatuh pada pilihan yang salah, gagal menyelamatkan perekonomian dan gagal menjamin kesehatan penduduknya. Oleh karena itu kami tetap pada kesetujuan kami dengan adanya mosi bahwasanya new normal hanya untuk memanjakan kapitalis merupakan genosida era kini dan tidak memperhatikan kepentingan ekonomi rakyat. Terima kasih. Data yang menyebutkan bahwa kekokohan perekonomian nasional Indonesia bertumbuh pada UMKM sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah Indonesia untuk lebih mengutamakan kepentingan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di tengah-tengah masyarakat dibanding malah memanjakan kapitalisme yang ada di Indonesia. Namun kenyataan yang sekarang di lapangan justru sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Musafa Mukhtar sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan merekonstruksi sekaligus menguatkan pendapat argumentasi yang telah disampaikan rekan-rekan saya, pembicara pertama dan pembicara kedua. Selain itu, saya juga akan memberikan konklusi dan solusi dari berjalannya perdebatan yang berlangsung dengan mosi new normal hanya untuk memanjakan kapitalis dan merupakan gerakan genosida era kini dan bukan untuk kepentingan ekonomi rakyat Indonesia. Sebelumnya, harus saya katakan sekali lagi dengan tegas di mana tim kami, tim Pro setuju dan sangat setuju bahwa kebijakan new normal yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sangat memanjakan kapitalis dan merupakan sebuah gerakan genosida serta jelas sama sekali tidak mementingkan kepentingan UMKM. Di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan merekonstruksi masing-masing dua argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan dua argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami. Argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami yaitu didahului dengan pernyataan pembukaan mal oleh Presiden Joko Widodo sebagai simbolisasi masuknya new normal di Indonesia, menandakan pemerintah lebih memanjakan para kapitalis dibanding mengutamakan kepentingan UMKM di pasar atau daerah-daerah. Fakta lapangan ini jelas kontradiktif jika kita coba melihat pada data yang kami ambil dari BPS yang menyatakan bahwa sampai pertengahan tahun ini 2020 jumlah UMKM Indonesia adalah lebih dari 64 juta. Yang tandanya lebih dari 64 juta itulah UMKM harus lebih diperhatikan dibandingkan pemerintah harus memperhatikan kapitalis. Dengan potensi UMKM sebesar ini, seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan UMKM sebagai tumpuan ekonomi di Indonesia. Tapi nyatanya pemerintah, sekali lagi saya katakan dengan tegas, lebih memanjakan kapitalis dibandingkan UMKM tersebut. Argumentasi yang disampaikan oleh pembicara kami di tim Pro, yaitu kebijakan new normal memaksa masyarakat kembali bekerja seperti sedia kala karena memang inilah jalan satu-satunya yang bisa menyambung hidup. Padahal di waktu yang bersamaan penyebaran virus COVID-19 masih terjadi secara masif di semua provinsi di Indonesia tanpa terkecuali. Seiring berjalannya waktu, persis seperti temuan yang kami dapati, pekerja yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik tidak dibekali dengan alat pelindung diri yang memadai. Hal ini mengakibatkan mereka ada pada resiko tinggi tertular virus COVID-19. Fenomena ini tidak dibarengi dengan respon pemerintah yang lebih terlihat tak acuh pada pekerja, sehingga sama sekali tidak berlebihan bagi kami jika kami menyatakan bahwa tindakan pemerintah ini adalah bentuk genosida era kini. Hal ini jelas terbukti, di mana faktanya menurut data yang kami dapat dari Faisal Basri, seorang ekonom di Indonesia, yang mengatakan bahwa ciri penting kapitalisme ada pada dua hal, yaitu memiliki pendapatan raksasa dan memiliki pekerja yang sangat banyak, sehingga dengan diberlakukannya new normal pada saat ini membuka potensi penyebaran virus lebih masif karena akan terjadi banyak pertemuan antara pekerja satu dengan pekerja lainnya di perusahaan atau di pabrik-pabrik tersebut. Lebih dari itu, bahkan di awal new normal, pemerintah dengan sangat terang-terangan mencoba menggalakkan industri pariwisata. Hal ini menjadi indikasi keras bahwa pemerintah jelas-jelas malah mengakomodasi penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat tanpa memikirkan bagaimana penyelesaiannya. Mari kita beralih pada dua argumentasi yang disampaikan oleh pembicara kedua kami. Yang pertama yaitu para UMKM yang tidak memiliki modal besar harus membangun usahanya dengan keras. Berdiam diri di rumah sama dengan tidak hidup, sehingga mereka harus turun ke lapangan untuk mencari nafkah. Di lapangan itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak bersentuhan dengan orang lain, sehingga potensi tertularnya makin besar dan lebih banyak memakan korban dibandingkan keuntungan untuk mereka sendiri. Sehingga kegiatan ekonomi di new normal ini harus mengkombinasikan teknik konvensional dan digital. Namun UMKM belum siap secara digital dan tidak memiliki modal yang cukup sebagaimana kapitalis memilikinya.
Di era new normal, UMKM harus menyediakan modal tambahan untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah sama sekali tidak menjamin penyediaan modal tersebut. Akibatnya aktivitas ekonomi UMKM tetap terhambat. UMKM tersebut belum mampu mengikuti tren digitalisasi kegiatan ekonomi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kemenkop UKM yang menyatakan bahwa banyak sekali UMKM yang tertinggal. Bahkan di era digital seperti saat ini, hanya 13% yang melek digital, yang artinya 87% lainnya UMKM masih tertinggal dalam masalah online. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa new normal membuka peluang matinya UMKM yang tidak mampu menjadikan modal yang mengikuti tren digital saat ini. Negara belum siap mampu new normal. Inilah yang dikatakan oleh pembicara kedua kami di argumentasi selanjutnya. Indonesia belum siap sama sekali melakukan new normal. Terbukti dengan Indonesia belum memenuhi satu indikator, yaitu penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu sejak puncak terakhir target lebih dari 50%. Padahal nyatanya Indonesia bahkan tidak terlihat menuju angka tersebut, apalagi ditambah dengan fakta yang menyebutkan bahwa sampai tertanggal 5 Agustus 2020, konfirmasi atau kasus terkonfirmasi corona COVID-19 di Indonesia adalah 116.871 yang sama sekali tidak ada tren penurunan. Untuk menutup perdebatan kali ini, saya akan memberikan statement terakhir, yaitu menurut kelompok kami, pemerintah Indonesia melakukan new normal karena kekhawatiran mereka sendiri, yaitu COVID-19 diprediksi akan berpotensi mengganggu berjalannya arus investasi yang masuk ke Indonesia. Pemerintah belum sekalipun terlihat lebih khawatir dari banyaknya nyawa yang jatuh dikarenakan pandemi dibandingkan jatuhnya kepercayaan dari para investor yang masuk ke Indonesia. Sehingga sama sekali tidak berlebihan lagi-lagi untuk kami katakan bahwa new normal memang sengaja disiapkan sebagai instrumen yang dibuat pemerintah untuk melancarkan kembali arus investasi. Hal tersebut tidak mengagetkan karena sebagaimana yang disampaikan oleh David Harvey dalam teori yang dicetuskan di buku Neoliberalism and the City, ada 3 unsur yang menyusun negara, yaitu otoritas atau pemerintah, civil society, dan pemilik modal. Di mana dari 3 penyusun tersebut, pemilik modal lah sebenarnya unsur yang paling menguntungkan, yang paling menentukan bagaimana berjalannya negara ke depannya, sehingga pemerintah Indonesia akan sangat ketakutan ketika pemilik modal berhenti mengakomodasi negara. Jauh lebih takut Indonesia dari banyaknya nyawa yang hilang dari pandemi COVID-19 ini yang justru lebih identik pada genosida ini. Sampai titik ini, kami tim Pro tetap berpegang teguh, menjunjung tinggi dan makin yakin dengan kesepakatan kami di awal yang secara tegas bahwa kebijakan new normal yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sangat memanjakan kapitalis dan merupakan sebuah gerakan genosida ini serta jelas sama sekali tidak menguntungkan UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.